Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan di dalam mata kuliah desain web ya. Baik, untuk teman semuanya, semoga hari ini selalu diberikan kesehatan ya, diberikan kelancaran apapun itu, dan tetap jaga kesehatannya ya. Baik, untuk pada kesempatan hari ini kita akan mencoba yaitu membuat desain web langsung ya, jadi menyelesaikan dengan desain Photoshop ya. Jadi kita nanti membuat Photoshop langsung di desain di situ, langsung kita akan buat menunya ya. Nah, baik. Saya langsung aja ya untuk kali ini, nanti untuk presentasi langsung aja teman-teman bisa masuk di Shortcut maupun saya langsung masuk ke dalam Photoshop ya, tidak terlalu panjang lebar, saya langsung membuka Photoshopnya pada kesempatan hari ini ya. Nah, jadi teman semuanya yang kemarin sudah pernah membuat banner ya, bannernya di dalam Photoshop. Nah, sekarang kita akan mencoba ya menghasilkan desain yang kiranya langsung kita selesaikan di dalam Photoshop tersebut ya. Nah, di dalam desain itu kita boleh merancang ya, bebas ya. Di sini bebas. Dalam arti teman punya ide apa, nah, kita akan membuat desainnya gitu kan. Nah, ini saya contohkan saja ya, Jadi misalkan kita mau buat template desain tersebut ya, isinya kayak apa. Nah, kita akan membuat istilahnya itu adalah wadahnya ya. Jadi di sini nanti akan kita buat sebagai wadah yang mau kita akan selesaikan. Nah, di sini ya. Baik, jadi di sini nanti akan kita buat, kita bentuk bagaimana menyelesaikan tampilannya ini. Nah, itu ya Kang Arfinya. Baik. Nah, bentar ya, kita akan mencoba dari awal ini. Baik, di sini nanti di dalam penyelesaiannya ya, di sini ya misalkan ya, ini saya akan tunjukkan. Nah, di sini ada beberapa layer ya. Di sini ada beberapa layer ya. Di sini banyak sekali layer-layer yang mau kita selesaikan. Nah, di dalam layer ini nanti kita bisa mempersiapkan. Jadi teman semuanya bisa mempersiapkan beberapa hal. Contohnya aja adalah tombol ya. Di sini ada beberapa tombol. Yang tombolnya ini nanti sebagai link ya, link yang ke slide berikutnya. Jadi kita harus menyiapkan dulu apa saja sih isinya di situ. Nah, nanti akan kita siapkan tombolnya itu ya. Nah, untuk menyelesaikan ini nanti kurang lebihnya kita harus punya dasarnya dulu ya. Nah, misalkan ini saya coba membuat contoh jasa desain.com. Misalkan ya, ini contoh aja. Nah, di sini intinya kan kita buat sekalian, terus kita buat desainnya tampilannya gini. Ini contoh gini ya. Nah, untuk standarnya saya sudah menyiapkan contohnya ya. Standarnya sudah saya masukkan di dalam notepad ya. Ini standar yang mau nanti kita akan coba. Yang penting di dalam sini tampilannya biasanya adalah lebih ke dalam 1000 pixel ya untuk tampilannya. Nah, jadi di sini nanti yang mau kita akan siapkan di sini. Misalkan ini nanti ukurannya ini adalah ukuran yang standar. Jadi nanti kita gunakan desain sekiranya ada 1024 kali 768 ya. Ini ukurannya yang mau akan kita selesaikan adalah ini adalah maksimal ya, 1000 pixel itu full ya, misalnya itu full screen. Itu adalah 1024 kali 768 ini ya. Nah, ini yang sering kali orang-orang mendesain tampilan ya, tampilan di sini. Nanti kita akan coba pakai ini ya, 1024 kali 768. Jadi teman semuanya mempersiapkan dulu yang kemarin sudah diinstal Photoshopnya ya, pakai apapun Photoshop ya silahkan ya. Ya mau versinya yang terbaru silahkan, mau yang lama enggak masalah sebenarnya ya. Nah, baik, ini contohnya aja ya. Saya buat baru aja ya di sini ya. Nah, kita akan sesuaikan dengan ukuran yang sudah ada ya. Kita akan lihat. Nah, di sini nanti yang kita siapkan ya di sini ya. Oke, saya terus ya sini desain web ya. Saya buat desain.
web. Oh, desain. Nah, di sini sudah. Nanti di sini kita akan tambahkan ukurannya ya. Ukurannya ini kan 1024 ya, tapi kita ubah yang bawahnya yaitu 768 ya. Kita akan copy aja ya, daripada lama saya copy 768. Nah, di sini. Nah, ini ya untuk kita buat ukurannya yaitu 1024 kali 768 ya. Terus di sini itu RGB tetap sama ya, RGB jangan TMYK ya, karena ini bukan untuk cetak tapi untuk tampilan pixel dan tampilan cahaya. Kita gunakan RGB, red, green, blue ya di sini. Nah, kita gunakan RGB. Ini ada white ya sama. Nah, itu. Setelah itu kita biar klik OK. Nah, ya kita buat ini ya. Ini kita buat tampilan yang tidak terlalu melebar. Nah, ya. Nah, sekarang kalau kita sudah membuat tampilan ini, nanti kita akan coba mendesain isinya ya. Isinya apa saja mau kita ciptakan di dalam desain web ini gitu kan. Nah, jadi teman-teman semuanya harus mempersiapkan apa saja itu ya dari dalam tampilannya ini gitu kan. Nah, jadi di sini nanti yang perlu kita akan selesaikan adalah membuat banner ya. Kemarin kita sudah coba banner, sudah membuat desain ya dulu, sudah pernah. Nah, sekarang coba mengaktifkan garis dulu. Jadi sebelum ke sana kita harus menyiapkan garis, membuat layoutnya terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita bisa di sini kalau beberapa hal yang nanti kita akan coba ya di sini. Nah, di sini nanti kita akan membuat beberapa dasarnya ya, dasarnya untuk tampilannya dasar. Nah, coba nanti dilihat di sini ada namanya view ya, di sini view. Nah, kalau misalnya ada view, berarti kita cari yang namanya garis atau rulers ya. Di sini kita ambil yaitu garisnya ya, tampilan garis di sini. Nah, di sini nanti kita bisa mempersiapkan beberapa hal tentang layoutnya ya, layoutnya. Nah, layoutnya ini kita boleh modelnya kayak gini boleh ya, modelnya kayak gini boleh ya, modelnya ini boleh, atau mungkin yang lain silahkan ya. Nah, jadi kita coba membuat kiranya adalah ini saya buat ya. Tarik yang pertama yang perlu kita perhatikan ya, kita bisa menarik paling pojok ini teman-teman ya. Kita paling pojok ini kita klik ya di sini. Kita klik, kita tahan, kita tarik di pojok paling pojok. Nah, ini ya. Kita pojok ini. Nah, jadi kita klik di pojokan sini. Nah, otomatis dia kan dari 0, ini juga dari 0 gitu ya. Nah, maka ini nanti akan kita kasih tarik garis ke berapa ya? Sekitar kita kasih 4 ya. Nah, ini kan pakainya senti ya, 4 ya. 4 boleh atau 6 boleh, silakan. Nah, kita bisa tarik sini. Nah, kalau yang lebih bawah boleh ya, ini 6 ya. Di sini 6 ya. Coba dilihat, kita lihat. Pakai tekan ALT kontrol nanti akan kelihatan. Nah, ini ya. Ini akan kelihatan 6 ya. Nah, misalkan ini boleh. Atau kalau 5 enggak apa-apa sih sebenarnya. Kita buat segini. Nah, terus kita kasih lagi mau buat tombolnya. Oke, model tombolnya gimana? Mau di samping atau di atas atau standar ya. Silahkan, kayak kemarin boleh. Nah, sekarang kita coba tarik di sini ya. Nah, kita boleh kasih tarik sini lagi. Nah, ini di 8 ya. Nah, ini di 8. Coba kita cek di sini. Ini di 8. Nah, ini ya. Jadi ini 8. Nah, misalkan ini. Jadi ini kan sudah ada ya, atas sama bawah, tengah ya. Nah, terus yang bawah juga. Iya, yang bawah kita tarik sini. Nah, di bawah boleh kita tarik langsung. Tarik dari atas pindahkan di bawah ya garisnya ya. Nah, yang bawah sini. Nah, ini. Oke ya. Nah, sekarang kita kalau sudah kayak gini, kita tarik aja. Mungkin saya tarik kedua aja, nggak usah banyak. Untuk footernya ya, kita tarik kedua. Nah, di sini. Nah, ini ya. Nah, kita sudah punya model tampilan gini. Nah, ini boleh. Atau mungkin kita tambahkan di sini, nanti boleh untuk tambah promosi atau boleh aja ya. Kita tambah di sini. Kita boleh tambahkan di pojok sini. Ya. Ini 5 ya, ini 5. Ini 5 tadi ya, 5 boleh. Gini boleh ya. Atau samping boleh kita kasih, boleh sih. Nah, kalau kita pengen ini tambah lagi ya sama. Jadi ini kita tarik pojokkan sini. Biar nanti konsisten ukurannya ya. Ini berarti 5 ya. Kita buat 5.
Nah, nanti akan kita siapkan ini. Nah, ini ya, kita tarik sama nanti ya. Nah, 5. Nah, jadi gini, ini contohnya aja. Ini baru kita membuat konsep standar dari pembuatan ukurannya. Nah, setelah ini nanti sudah kita selesaikan, berarti kita mau mulai membuat desainnya ya, membuat desainnya. Nah, dalam konteks membuat desainnya, kita harus punya yaitu bahan-bahan mau membuat desain itu. Nah, karena tapi kalau kita bukan orang desain tidak masalah, tapi tetap kita bisa membuat tampilannya ya gitu ya. Nah, ini paling tidak kita mempersiapkan apa saja ya, paling tidak ya tampilan atas mau kita kasih apa sih nanti. Nah, misalkan saya tadi ada bahannya ya. Misalkan ini contohnya saja, saya tadi desain sederhana. Nah, di sini hanya sekedar tampilannya sederhana banget ya di sini ya. Nah, tapi dengan konsep ini nanti kita coba menampilkan ya, misalnya menampilkan tampilan apa gitu, bisa kita sampaikan di desain ini, misalkan itu. Nah, saya coba akan memasukkan gambar ya. Coba saya coba cari gambar, saya siapkan dulu untuk gambarnya. Misalkan saya siapkan gambar ini, teman-teman tinggal cari aja gambarnya. Kalau bisa sih PNG ya. Nah, misalkan saya coba cari gambar-gambar yang kita buat tampilan ya, misalkan aja. Nah, saya coba menampilkan ini ya, misalkan kayak gini. Nah, terus kita coba cari. Nah, oke, saya buat 2. Nah, misalkan gini, ya ini 2. Nah, saya copy dulu ya. Ini saya pindahkan dulu ya. Saya pindahkan dulu. Saya pindahkan di desktop aja ya. Saya punya gambar ini. Nanti kita masukkan aja deh. Nah, oke, desain web. Nah, oke, saya masukkan di sini. Jadi istilahnya ini kita punya gambar yang mau kita jadikan sebagai backgroundnya. Nah ya, oke. Sekarang kita akan coba masukkan di sini ya. Nah, mungkin yang sudah desain kemarin sudah paham lah untuk membuat tampilan dan menyisipkan gambar ya. Tinggal kita file, kita tinggal open aja ya. Gambar yang sudah kita siapkan. Tadi di desktop ya, desktop desain web. Nah ini, saya ambil semuanya, open ya. Kita open semuanya. Nah, teman-teman semuanya di sini adalah PNG ya. Jadi belakangnya yaitu kosong ya. Kosong di sini nggak ada background yang lain. Itu kita bisa memanfaatkan ini. Nah, itu ya. Ini juga kosong. Nah, baik. Misalnya ini saya akan pindahkan ya, karena hari ini ada membuat tampilan konsep ya. Nanti kita akan lanjutkan. Jadi tidak langsung hari ini selesai karena tampaknya panjang banget ini ya. Jadi nanti akan kita selesaikan dulu dengan Photoshop, selesai template-nya. Minggu depan kita akan beralih ke dalam Dreamweaver untuk menyempurnakan desainnya gitu ya. Nah, hari ini akan kita selesaikan dulu di dalam Photoshop-nya gitu ya. Baik, saya Ctrl A di sini, kita copy ya, kita masukkan di mana? Di sini yang sudah kita buat desain webnya. Nah, di sini ya. Kita Ctrl V saja. Nah, kayak sini. Nah, di sini misalkan kita sudah mempersiapkan tampilannya ya. Nah, misalkan saya klik ini, nah, misalkan gini. Ini kita mau mencoba tampilannya ya, teman-teman. Kita buat tampilannya kayak gini. Nah, setelah ini kita akan buat. Sekarang kita akan mendesain beberapa hal kaitannya warna ya. Jadi biar lebih menarik kita kasih beberapa warna misalkan itu. Nah, oke, kita lihat di sini ya. Coba kita tengok mungkin kita lihat di sini ya. Nah, di sini. Di sini ada namanya layer ya. Di sini ada layer. Nanti kita bisa sesuaikan layernya ya. Jadi beberapa hal untuk layernya ini. Saya coba pindahkan aja layernya ya. Nah, oke, saya pindahkan aja biar kelihatan. Nah, oke. Oke, gini teman-teman semuanya. Nah, jadi gini nanti kita akan tambahkan beberapa hal kaitannya untuk menambah tampilannya ya di sini. Nah, di sini kita boleh menamai ya, klik 2 kali. Mungkin silakan aja. Terus apa gitu kan? Misalkan background ya. Saya tulis background aja. BG. Nah, saya tulis BG aja. BG 1 gitu aja ya. Nah,
Selanjutnya kita akan coba menambahkan. Nah, di sini nanti bisa kita tambahkan ya. Di sini ada namanya create layer ya, new layer di sini. Nah, kita bisa menambahkan layernya, teman-teman semuanya. Di sini bisa kita tambahkan layernya. Kita bisa klik new layer ya di sini. Nah, sekarang kita boleh menambahkan warna dan sebagainya, misalkan ya. Ini background satu ini kita balik di bawahnya ya. Oke, kalau enggak nanti kita akan putar tidak apa-apa ya. Misalkan ini kita tulis background 2, BG2 ya. Nah, sekarang kita kasih warna yang BG2 ini kita kasih dulu. Nah, ya misalkan kasih warna di sini saya gunakan warna yang lebih ke pemaduan dua warna ya, misalkan ya, boleh aja ya saya buat. Nah, di sini ada namanya gradient tool ya. Nah, di sini di gradient tool kita bisa menambahkan dua warna misalkan. Kalau pakai ini nanti kan satu warna toh ya, kita gunakan yang dua warna ini misalkan kita. Jadi kita merancang ke dalam tampilannya dulu. Nah, misalkan kita buat ini ya. Nah, sekarang kita akan memindahkan ya. Misalkan ini tadi kan sudah kita buat ini ya. Nah, lalu bisa kita klik ini ya. Nah, klik di sini, yang klik yang atasnya ya, yang atasnya sini. Kita klik yang atasnya. Selanjutnya tinggal kita pilih yang atasnya ini kan di sini ya. Nah, ini mau warna yang gimana? Nah, kita bisa aja, misalkan yang pojok sini kita kasih warna yang biru, ya biru muda misalnya. Nah, kayak gini ya misalkan. Terus yang bawah gimana? Mau kita kayak hijau. Ini ya, ini kita bisa kasih warna hijau, misalkan aja hijau. Nah, ini kan dua warna ya. Jadi ini gua buat dua warna misalkan. Klik oke. Nah, sekarang kan kita tinggal mengubah tampilan warnanya ya. Misalkan saya tarik dari bawah ke atas atau atas bawah, silakan aja. Misalkan ini saya tarik gini ya, misalkan aja. Saya tarik dari pojok ke pojok. Nah, kayak gini warnanya kan. Nah, warnanya kan kayak gini ya. Nah, ini contohnya aja ya. Di sini ya sih warna-warna ini boleh kita atur sendiri sih ya. Gimana biar nanti warnanya itu bisa kontras gitu kan. Nah, sekarang kita tinggal alihkan bawahnya sini. Misalkan tarik di bawahnya ini. Nah, ini. Jadi ini kan pemaduan antara warna ya, warna yang background sama warna gambar gitu kan. Kita bisa memadukan dua jenis warna yang sudah kita akan siapkan gitu kan. Nah, setelah ini kita sudah menambahkan warna kayak gini. Berarti kita siap untuk menyelesaikan yang lain ya. Nah, baik, sekarang kita akan coba tambahkan lagi yang bannernya yang atas ini ya. Nah, berarti kita tambahkan lagi yaitu layer sini ya, kita tambahkan layer. Nah, sini ya teman-teman ya, dia ada layer, klik ya. Layer, create new layer. Ya, terus di sini boleh kita tulis banner gitu aja. Banner misalkan aja. Nah, sekarang kita tinggal klik pilih posisinya ini ya untuk bannernya, misalkan aja. Saya gunakan mana? Saya menggunakan seleksi ya. Di sini ada namanya Marquee Tool, kita bisa aktifkan. Nah, misalkan saya klik di sini ya, di sini kita seleksi di sini. Nah, ini misalkan ya. Nah, boleh kita kasih warna yang lain, boleh misalkan aja ya. Jadi bebas, kita boleh menambahkan warna atau apa boleh ya di sini. Nah, setelah ini kita sudah menambahkan, nanti bisa memilih warna. Tadi kan warnanya kan yang gradasi ya kayak gini ya. Nah, kita bisa memilih sendiri. Misalkan pengen kita ubah sendiri ya warnanya ya di sini. Mungkin di sini hijaunya kita kurang atau kita tambah, atau birunya yang kita tambahkan, silakan aja ya misalkan. Nah, boleh aja ya. Oke, misalkan ini. Nah, misalkan aja kita tambahkan gini. Nah, misalkan. Nah, jadi kita bisa memilih-milih ya konsepnya ini. Nah, misalkan ini kita coba padukan aja ya. Misalkan ini saya coba agak ini. Nah, misalkan aja. Nah, ini ya. Nanti bisa kita atur sih sebenarnya sih. Nah, bisa kita sesuaikan. Pakai Alt Control untuk mengecilkan ukuran ya. Nah, ini bisa kita ubah-ubah posisinya. Nah, ini. Ya, silakan nanti lakukan ya untuk posisi-posisi yang mau diambil. Nah, misalnya gini. Silakan nanti bisa dicoba ya modelnya. Nah, kayak gini boleh, silakan sih ya.
Atau mungkin ini ya kita buat yang lebih lain boleh aja. Nanti misalkan ini saya ganti biru tua. Ya. Jadi kita boleh nanti mengonsep ya. Misalkan ini. Nah, gini boleh. Nah, misalkan ini saya ubah yang atasnya. Nah, kayak gini. Misalkan ya. Kan bebas ya. Nah, misalkan gini. Kalau sudah kita buat kayak gini, kita tekan apa namanya? Ctrl D ya untuk menghilangkan. Nah, nih. Misalkan ini kita sudah mencakup kayak gini, berarti kita tambahkan lagi gambar ya. Tadi sudah ada gambar yang di sini, kita bisa menambahkan posisinya di sini ya. Misalkan ada ini ya. Nah, ada gambar image ini, kita bisa memindahkan ya, misalkan kita tinggal kita apa namanya? Ctrl A dulu ya. Misal Ctrl A, kita copy, masukkan di desain web, ini pindah Ctrl V ya. Nah, sini. Kita bisa menambahkan ya, misalkan ini saya taruh di atas sini. Misalkan aja ya, boleh aja ya, kita tambahkan. Nah, misalkan di sini boleh atau di bawah sini boleh, akan bisa menyesuaikan ya. Nah, oke, misalkan saya nanti kita tambahkan posisinya. Nah ini kita tulis, ini kita kasih ya, mungkin ini adalah apa namanya image ya, image, nah, image 1 ya. Nah kita nambah di sini. Nah, kita bisa kasih di sini boleh, misalkan. Nah, di sini kita bisa menambahkan apa namanya konsep yang lain itu kan. Misalkan nanti tambahin lagi boleh. Nah, gitu ya. Jadi kita boleh menambahkan, misalkan ini mau kita tambahkan modelnya ada tambahan ya. Misalkan kita tambahkan biar menarik, boleh aja ya. Misalkan ini. Nah. Dan mari gimana? Ini kalau boleh menarik, ini backgroundnya kita naikkan aja teman-teman. Kita naikkan di atas banner. Ya, jadi kita naikkan di atas bannernya. Nah, otomatis dia ini akan masuk ya. Nah, gambar ini akan masuk kayak gini. Nah, ini boleh aja kayak gini. Nah, ya misalkan ini. Nah, sekarang kita kasih teks ya di sini. Misalkan kita kasih teksnya. Teksnya sih teman bebas ya. Mau apa namanya model yang kelihatan lebih jelas dan kokoh lah ya. Misalkan saya kasih sini ya. Nah, misalkan tadi misalkan ya ini ya. Jasa ya, jasa desain.com. Nah, misalkan aja. Di sini saya gunakan fontnya adalah Comica Axis ya di sini. Teman-teman bisa download di internet banyak sekali ya untuk menampilkan tampilan biar lebih kelihatan jelas ya untuk tampilannya. Nah, ini misalkan saya guna nih. Nah, oke, misalnya kayak gini. Kita kasih biar lebih menarik, kita kasih outline ya. Outline-nya di mana ini? Nah, kita coba di layar ini semuanya. Di outline-nya nanti di sini semuanya kita bisa menambahkan ya. Di sini kita bisa tambahkan, klik sini ya. Kita ada struk kita tambahkan garisnya ya. Garisnya kita tambahkan di sini. Nah, sini otomatis dia langsung menambah ya, hitam ya. Hitam atau biru silahkan aja, mau biru silahkan ya. Mau apa sih? Nah, yang silahkan nanti tinggal dipilih saja. Kalau biru sih oke, nggak masalah kan gitu. Lebih mana lagi kita bisa tambahkan yang lain. Oke, mungkin saya tambahkan lagi biar lebih kelihatan apa namanya unsur estetikanya ya, keindahannya. Nah, kita tambahkan yang apa namanya? Outer glow. Nah, boleh aja ya. Wah, yang ini suka kontak-kontak ini boleh bagus ya kan. Nah, jadi silakan aja. Nah, ini outer glow. Nah, kayak gini ya. Silakan nanti berkreasi aja teman-teman semuanya ya. Nah, kita bisa tambahin. Misalkan aja ya ini. Nah, contohnya gitu. Oke, ya misalkan gini ya. Misalkan ini. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Oke, misalkan gini. Nah, kita bisa sesuaikan. Mau diperbesar sih boleh ya. Di sini misalkan. Nah, gini. Nah, ya, misalnya gini. Jasa desain.com. Nah, terus bisa kita tambah di bawahnya, bisa kita tulis tulisan lagi di sini, misalkan ya, kita kasihkan apa gitu. Misalkan kita boleh apa namanya? Cepat dan berkualitas ya. Kualitas. Misalkan ya. Cepat dan berkualitas ya. Misalnya desainnya cepat ya kan dan berkualitas misalkan.
Kan bebas kan ya, warna promosi bebas ya. Kita mau ngomong apa itu bebas. Ya, tinggal nanti percaya enggak ya. Nah, kita gitu. Baik, misalkan kita kasih gini. Nah, misalkan ya. Mau kasih warna yang lain boleh ya. Klik 2 kali di sini di teksnya kita pilih oh warnanya beda, pengen yang merah misalnya aja, boleh aja. Misalnya merah. Nah, oke. Mau dikasih line silahkan boleh ya. Kita klik aja, misalkan saya garis struknya nanti biar kelihatan saya ubah ya warnanya. Nah, misalkan putih gitu aja. Silakan ya. Teman bisa biar menyesuaikan aja. Nah, oke. Oke, nah ini. Iya, ini apa namanya? Penyesuaiannya gitu ya. Nah, oke. Ini saya simpan dulu aja ya, saya simpan dulu. Nanti saya simpan dulu di desain web ya, desain web ini dari di apa namanya? Desktop ya. Oke, saya simpan dulu aja ya. Nah, ini misalnya gini. Jadi ini teman-teman semuanya kita baru menciptakan suatu tampilan ya, tampilannya gitu. Ya, jadi nanti mempersiapkan tampilan dulu. Jadi kita bertahap ya. Nanti karena prosesnya ini memang cukup ya. Jadi habis ini nanti berdesain nanti langsung menampilkan ke dalam GIF, langsung memindahkan ke dalam apa namanya Dreamweaver, terus kita akan mensinkronkan Dreamweaver sama desainnya. Jadi cukup panjang ya. Jadi ini kita hari ini adalah menyelesaikan desainnya dulu di Photoshop. Jadi teman-teman di rumah nanti kalau praktek ya desain dulu di Photoshop sebagus mungkin, atau boleh teman-teman mencari referensi atau mungkin gambar-gambar yang mau diciptakan ke dalam tampilan Photoshopnya ya gitu. Nah, oke sekarang kita coba yaitu membuat tampilan di sini ya, yaitu adalah di sini kita kasih tombol. Nah, baik ya. Di tombol lagi kita bisa menambahkan di sini layer lagi ya, layer ya. Kita klik layernya, klik di sini adalah tombol ya, tombol. Nah, oke kita klik tombol di sini. Nah, setelah ini sudah kita bisa menambahkan apa namanya garis ya di sini ya. Nah, kita bisa tambahkan garis biasa pakai seleksi ya, di sini ada seleksi ya, pakainya seleksi di sini. Section ya. Nah, kita boleh menambahkan di sini. Mungkin saya kasih warna ya, boleh kita buat flat atau boleh membuat warna tadi ya. Nah, ini boleh kita gunakan lagi sih ya. Mungkin saya ini birunya akan saya pekain ya birunya. Nah, ini oke. Nah, ini bisa kita sesuaikan lah ya. Kita tarik aja dari sini ke sini. Nah, kayak gini ya. Oke. Kalau sudah Ctrl D ya, sudah Ctrl D. Nah, ini yang gambarnya gak kelihatan ya, kita pindahkan aja di atas ya. Di atasnya kita pindahkan di atas, paling atas sendiri. Nah, gini biar kelihatan ya. Nah, ini kan sudah kelihatan. Nah, ini sudah. Sekarang tinggal kita akan menyiapkan apa namanya tampilan ya, tampilan dari tombolnya di sini. Misalkan ya, kita bisa menampilkan tombolnya. Nah, baik di sini kita tulis aja ya, bersama kita tulis di sini ya. Nah, kita pindahkan aja ya. Ini kan komik ya, kita pindahkan aja. Tombolnya lebih mudah ya, tidak terlalu besar ya, kecil aja ya. Kita cari yang standar aja. Boleh menggunakan apa namanya yang kelihatan bisa terbaca lebih jelas ya, ada itu. Nah, misalkan saya gunakan Verdana boleh ya. Verdana boleh, cari Verdana ya, tidak apa sih. Nah, di sini nanti akan kita ciptakan tombolnya ya. Kita buat tombolnya, rancangkan tombolnya. Misalkan kita siapkan. Nah ini ya, misalkan ini ya, Berlin ya, Sensip ya. Kita klik. Oke, terus ukurannya kita buat sekitar 1824 ya, 24. Nah, sini ya, kita tulis home ya. Home. Nah, gitu ya, home. Langsung kita tulis lagi apa profile ya, profile atau apalah, home profile gitu misalnya kan gitu ya, garis apa namanya tegak ya. Nah, langsung profil. Nah ya, terus garis tegak lagi. Nah, profil apa namanya ya, habis itu ada galeri ya, galeri. Nah, terus apa lagi?
service ya, misalkan ada service. Nah, apa lagi? Konteks ya, contact person ya. Nah, misalkan gini ya. Nah, jika nanti teman-teman menyesuaikan sendiri ya, tidak harus apa namanya sama ya, boleh silakan. Ini tak tambahi satu spasi aja, satu spasi, tak tambah satu spasi, satu spasi, spasi. Ini contohnya aja, tapi ya kekurangannya kita tulis langsung itu nanti tidak bisa kita ubah ya teman-teman semuanya. Maksudnya kenapa nggak bisa kita ubah? Nah, karena harusnya ini satu-satu ya, harusnya satu-satu. Tapi tidak apa-apa, kita nanti akan kita pindahkan satu-satu ya. Tapi kita tulis dulu kayak gini. Nah, jadi ini harus satu-satu. Maksudnya itu karena apa? Karena nanti waktu kita akan buat apa namanya link itu kan satu huruf ya, misalkan ini satu home itu kan bisa berubah warna. Seperti dulu waktu kita membuat tombol sama sih ya. Nah kita buat tampilan dulu aja ya sementara ya. Nanti minggu depan kita akan coba membuat satu-satu. Nanti kita akan buat per tombol gitu ya. Nah misalnya ini saya kasih warnanya adalah kuning aja, samakan ini ya. Nah gini, oke. Nah kalau lebih apa namanya kelihatan menarik, teman-teman bisa menambahkan drop shadow misalkan ya. Di sini ada nama drop shadow bahasa sendiri ya, drop shadow. Nah ini lebih apa kelihatan ya, kelihatan itu jelas ya. Nah gini. Nah, intinya bayangan sih, bayangan. Nah jadi gitu. Kita bisa menyesuaikan sih teman. Nah misalkan ini, ya. Sekarang tinggal kita memanfaatkan yang sini ya, yang tengah kita kasih, yang posisinya ini kita tambahkan lagi, kita klik di sini, new layer lagi, tulis yang namanya mainframe. Mainframe itu apa? Mainframe itu adalah digunakan untuk yang tengah ini, yang tengahnya ini ya. Isinya itu adalah tentang isi atau apalah di sini kita kasih. Nah, kita buat yang lebih di sini ya. Nah, ini kita klik. Kita pindahkan, kita klik sini. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, boleh kita kasih warna apa ya di sini? Ya, mainframe-nya kita bisa kasih apa? Mau putih atau apa, silakan ya, atau abu-abu. Misalkan saya gunakan abu-abu ini, oke. Kita kasih warnanya ya, warnanya boleh kita kasih flat aja ya. Nah misalkan gini, ya, kita bisa Ctrl D. Nah ini ya sudah mulai jadi nih ya untuk tampilannya. Boleh kasih transparansi boleh ya. Nah gini, jadi kasih 75%, misalkan gini, oke. Terus selanjutnya adalah footernya yang bawah ini ya, boleh kita tambahkan, kita samakan ini saja ya footernya ya. Kita samakan gampang, tinggal kita tombolnya, yang bagian tombol ini kita duplikat aja ya, biar tidak usah buat baru. Boleh kita duplikat, klik kanan, kita duplikat di sini, kita terus footer ya ini. Nah kita klik, footernya kita pindahkan di bawah ya. Nah kita pindahkan di bawah ini. Nah, ya sama kan? Ya, ini ukurannya sama. Nah, ini sudah kita buat di bawah ini. Terus kita tambahkan tulisan teks di bawah ini ya, di sini. Misalnya aja kita tulis di bawah ya, tulis dengan sama. Nah, teks saja di sini saja kita tulis jasa desain ya. Jasa desain.com. Nah saja .com. Langsung kita kasih apa ya, copy. Di Unit 2022 ya. Nah misalkan ini kita kecilkan lagi ya. 24 kita kasih 18 saja ya, 18 PT. Oke. Nah, misalkan di sini. Nah, misalkan di sini ya, misalkan bisa kita. Nah, backend center caranya tinggal kita klik aja sama yang gambarnya ini, fotonya klik kanan,
tekan shift, tekan BG2, BG2 ya. Kita senterkan aja posisinya ini ya. Yang ini ya, jasa ini kita bisa klik tekan shift atau mungkin menggunakan footer ini ya. Langsung kita ada center ini ya. Nah, dia otomatis nanti akan center sendiri ya. Nah, gini. Jadi gitu teman-teman semuanya. Hari ini adalah membuat konsep desain ya, desain tampilan menggunakan Photoshop. Jadi kita buat dulu Photoshopnya. Nanti kita akan sempurnakan, kita akan buat pindahkan ke dalam Dreamweaver gitu ya. Nah, gitu ya. Baik, saya sudah ini gimana? Baik, kita simpan dulu. Saya buat JPEG dulu aja ya. JPEG dulu. JPEG kita simpan. Oke, kita gunakan 11 maksimum ya. Nah. Oke, kita pindahkan di sini, di sini kita cek ini ya. Nah, ini ya teman-teman semuanya, kita sudah jadi yaitu tampilan dari web ya, web yang kita selesaikan menggunakan Photoshop. Nah, silakan nanti teman-teman untuk mencobanya di rumah, tampilan bebas ya, tidak harus kayak gini, silahkan aja. Ini contohnya saja ya. Silahkan kalau punya bahan-bahan dulu, siapkan dulu, nanti kita combine di dalam Photoshopnya. Nah, itu contohnya ya. Kalau mau pakai gini silahkan aja ya. Nanti tapi tetap nanti bahannya akan saya kirim di di materinya ya. Materinya nanti akan saya kirim di cekat juga ya, bahannya nanti ya, untuk belum belajar gitu. Baik, itu yang hari ini yang perlu nanti akan kita pelajari tentang standar desain Photoshop ya. Photoshop dengan menghasilkan yaitu desain web gitu. Nah, baik, kita selesaikan lagi menggunakan Dreamweaver gitu. Baik, sebelum kita akhiri ya, yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini, silahkan teman-teman bisa mencobanya di rumah ya, berlatih untuk membuat tampilannya dulu. Tadi tampilannya kita buat standar aja ya, kita buat 1024 ya. Jadi biar nanti tidak terlalu melebar dan itu pun bisa jangkauannya tidak terlalu berat juga ya gitu. Oke, terima kasih untuk hari ini dengan pembahasan yaitu Dreamweaver-nya ya. Kita pindahkan Dreamweaver, nanti kita akan buat desain webnya di aplikasi Dreamweaver. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin kita akan selesaikan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam praktek ya. Terima kasih.